Halo, selamat malam. Kembali lagi ditanya seputar hukum ya. Jadi openingnya nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah banter-banter, dan nggak usah heboh-heboh juga. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan, memberikan solusi kepada kalian. Ini tata cara atau langkah hukum ketika seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Karena ini sering terjadi dan sering menjadi salah satu permasalahan dan penyebab perceraian terjadi ya. Banyak banget pertanyaan kepada saya, bagaimana jika seorang suami melalaikan tugasnya, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, tidak memberikan nafkah ya. Jadi ada beberapa langkah hukum. Di sini saya mengambil ada 2 langkah hukum terbaik yang bisa ditempuh ketika seorang suami tidak memberikan nafkah. Maksudnya nafkah di sini nafkah berupa materi ya kepada istri dan anaknya. Namun tidak harus dengan langkah prosedur perceraian ya. Jadi untuk langkah ini langkah-langkah yang terbaik. Jadi untuk langkah yang pertama, silahkan kalian ajukan gugatan ke pengadilan agama tentang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Namun gugatan di sini berbeda dengan gugatan perceraian ya. Ini berbeda sekali ya. Jadi untuk dasar hukumnya di sini dilihat di pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ya. Di sini mengatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dan salah satu kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak, kepada keluarganya. Jadi ini landasannya, landasan hukumnya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama agar suami tidak melalaikan tugasnya, yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu langkah yang pertama, itu langkah perdatanya ya. Langkah perdatanya langsung saja datang ke pengadilan dan langsung saja ajukan gugatan untuk suami memberikan nafkah, agar suami memberikan nafkah. Kalau ada putusan hakimnya berarti ada dasar hukumnya. Tapi kalau ini tidak efektif, kalau ini tidak bisa membuat suami jera tapi masih tidak memberikan nafkah dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak memberikan nafkah kepada seorang anak dan istrinya, maka ada langkah kedua, yaitu silahkan kalian laporkan ke polisi ya. Silahkan kalian masukkan ke ranah pidana jika kalian tega atau memenjarakan suami kalian. Jadi kalau memang suami sudah kebangetan banget, sudah tidak bisa dibilangi, sudah dimediasi tidak bisa, silahkan kalian bawa ke ranah pidana, yaitu penelantaran keluarga. Ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang KDRT. Ini sudah sangat jelas ya. Di pasal 9 Undang-Undang KDRT disebutkan yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya karena perjanjian dan wajib memberikan kehidupan. Kehidupan di sini berarti nafkah juga termasuk penghidupan kepada keluarga juga kan. Berarti ketika tidak memberikan nafkah berarti sudah menelantarkan keluarganya, entah itu tidak memberikan nafkah kepada anak atau kepada istri. Sedangkan di pasal 49 di Undang-Undang KDRT mengatakan ini sanksinya ya. Setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Ini pidana maksimalnya 3 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bisa digunakan untuk menjerat suami Anda. Tidak hanya Undang-Undang anti KDRT namun juga Undang-Undang perlindungan anak, karena jika suami menelantarkan anak juga di sini juga bisa terjerat Undang-Undang perlindungan anak.
Jadi itu tadi dua solusi terbaik jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, entah itu istri atau anaknya. Namun saran terbaik dari saya, sebelum kalian melangkah ke jalur litigasi, ke jalur ranah pidana, silahkan kalian mediasi dulu baik-baik, silahkan kalian omongkan dulu baik-baik antara suami dan istri, hati ke hati, dan ambil solusinya. Kadang-kadang ketika sudah masuk jalur litigasi, keduanya nanti emosi dan akhirnya terjadi perceraian ya. Jadi itu aja saran dan solusi dari saya, dan semoga bermanfaat. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih.